Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aisyah dengan NPM 202243502408 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Dengan adanya saya di sini, saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil dari penelitian tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Guru menggunakan metode multi-atribut utility theory atau MAUT berbasis Java pada SMP Bina Takwa Depok. Sebelumnya, alasan saya memilih judul ini adalah karena di SMP Bina Takwa Depok belum mempunyai sistem yang mendukung untuk penilaian kinerja guru. Maka dari itu, saya akan membuat sistem pendukung keputusan penilaian kinerja guru berbasis Java. Dan saya menyusun laporan tugas akhir ini dan program aplikasi ini saya dibantu oleh dua pembimbing, yaitu ada Bapak dosen dari Rudi Prasetya MKOM, yaitu selaku dosen pembimbing materi, dan Ibu Siti Ayu Kumala SPD selaku pembimbing teknik. Dan di sini juga saya akan menjelaskan program aplikasi yang sudah saya buat, dan saya akan menjelaskan juga bagaimana aplikasi ini berjalan. Dan selanjutnya di sini kita akan memasuki penjelasan bagaimana aplikasi ini berjalan. Yang pertama, kita harus menyalakan XAMPP-nya dulu, karena di sini sebagai server database. Nah, XAMPP ini juga berfungsi untuk menjalankan MySQL yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data-data yang telah diinput dari aplikasi. Nah, caranya kita buka dulu XAMPP Control Panel-nya yang sudah saya buka, lalu kita klik pada modul Apache dan modul MySQL. Nah, dipastikan juga dari kedua modul ini berwarna hijau yang akan menandakan bahwa server ini berjalan dengan baik. Dan ini servernya sudah dua-duanya menandakan warna hijau dan server ini telah berjalan dengan baik. Nah, artinya kita akan bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Dan berikut ini adalah sebuah database yang bernama db_tugas akhir, di mana ini database yang akan tersimpan dari hasil-hasil inputan data aplikasi penilaian kinerja guru. Jadi di sini ada tabel guru, tabel hasil, tabel kriteria, tabel normalisasi, tabel penilaian, tabel periode, dan tabel user. Pada tabel guru, ini ada data-data nama guru yang telah diinput semuanya. Nah, setelah exam-nya sudah dijalankan atau exam-nya sudah aktif, maka kita langsung menjalankan aplikasinya. Ini adalah halaman pertama, yaitu halaman loginnya. Jadi, di mana pengguna harus memasukkan username dan passwordnya. Nah, di sini saya juga membuat dua level akses. Yang pertama itu ada level admin atau operator, di mana dia bisa mengakses semua fitur-fitur pada aplikasi ini. Nah, yang level kedua ini adalah level kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini hanya bisa melihat dan mencetak laporannya. Nah, saat login berhasil juga, sistem akan mengarahkan ke halaman menu utama pada aplikasi. Nah, di sini kita akan memasuki dulu username-nya. Saya akan memasuki sebagai admin. Nah, di sini loginnya berhasil menandakan bisa masuk ke halaman menu utamanya. Dan ini dia halaman menu utama pada aplikasi penilaian kinerja guru SMP Bina Takwa Depok. Nah, untuk menu utama ini, di sebelah sini ada sidebar yang dimana terdapat informasi seperti jam dan tanggal yang sedang berjalan pada saat ini. Dan juga di sebelah kiri juga ada sidebar yang berisi menu-menu seperti dashboard, menu master, menu maut, menu laporan, dan juga ada logout. Nah, di sini karena kita masuk sebagai admin, kita akan memasuki penjelasan satu-satu mengenai fitur menu-menu ini. Nah, pada fitur master guru ini terdapat
ada tabel data guru yang sudah diinput oleh sekolah, dan juga kita di sini juga bisa menambahkan sebuah data guru seperti kode gurunya, semisal kode gurunya G06 G051. Untuk ID gurunya ini otomatis dari database yang sudah dibuat. Untuk nama guru semisalkan kita buat Joko Wahyono SPD. Dan jenis laki-laki yang asam jabatannya guru mata pelajaran. Di sini juga ada beberapa agama, beberapa pilihan agama yang bisa dipilih, dan juga di sini ada beberapa jabatan sekolah yang sudah dibuat. Untuk nomor telepon bisa kita buat terlebih dahulu dan alamatnya kita. Nah, di sini kita simpan untuk data gurunya, dan data gurunya ini sudah berhasil ditambahkan. Dan kita lihat ada di halaman nomor 51 dengan kode G051 nama guru Joko Wahyono. Dan kita juga bisa mengedit salah satu nama guru jika kita sesuai keinginan. Kita pilih salah satu nama guru yang ingin diedit. Misalkan kita Joko Wahyono. Dan misalkan kita mengubah jabatannya menjadi jabatan guru wali kelas. Lalu kita simpan dan datanya sudah berhasil diupdate. Lalu kita juga bisa menghapus salah satu data-data guru yang mau dihapus. Kita seperti biasa, sama seperti edit juga, kita harus memilih salah satu guru yang ingin dihapus. Lalu kita klik hapus. Di sini ada pesan apakah data ingin dihapus. Kita pilih yes. Lalu di sini juga data berhasil dihapus dan nama guru Joko Wahyono ini sudah hilang atau sudah dihapus. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu master kriteria. Nah, pada halaman ini menampilkan beberapa kriteria penilaian yang sudah ditentukan dari sekolah, yaitu ada penguasaan materi, kualitas kerja, kehadiran, tanggung jawab, dan sikap. Dan di sini juga admin dapat menambah atau mengedit atau juga menghapus beberapa kriteria yang sesuai kebutuhan dari pihak sekolah. Nah, bobot ini juga akan digunakan dalam perhitungan maut. Dan yang terakhir, di menu master, kita memasuki menu master data periode. Nah, di sini admin dapat menginput atau mengelola periode penilaian seperti semester ganjil atau semester genap. Dan di setiap semester itu memiliki ada namanya status aktif atau status selesai. Dan di data periode ini kita juga dapat menyimpan dan menghapus data juga saat kita mengklik salah satu periode, kita juga dapat mengklik batal untuk menghilangkan keseluruhan datanya. Dan selanjutnya kita akan memasuki ke menu maut, di mana ada 3 submenu, yaitu yang pertama ada input data nilai PKG. Halaman ini digunakan untuk memasukkan nilai penilaian setiap guru dan juga sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Dan admin ini juga dapat memilih periode terlebih dahulu, lalu dapat menilai atau memilih salah satu guru. Contohnya kita akan mengedit salah satu nilai dari data guru. Nah, di sini kita dapat menginput nilai-nilai atau mengedit nilai dengan sesuai kesepakatan atau ketentuan dari sekolah yang sudah ditentukan. Lalu kita simpan dan data sudah berhasil disimpan. Nah, nilai di sini juga nilainya berupa angka 0 sampai 100 sesuai hasil dari observasi dan penilaian yang sudah dilakukan. Dan selanjutnya kita akan memasuki menu maut perhitungan, yaitu di mana halaman ini adalah berupa hasil-hasil dari nilai yang sudah diinput. Nah, di sini kita akan melakukan proses perhitungan dengan menggunakan metode multi-atribut utility theory atau MAUT. Dan juga admin dapat memilih periode yang akan dihitung, lalu bisa mengklik tombol hitung ini. Nah, di sini juga sistem akan secara otomatis
melakukan normalisasi nilai, dan juga mengalihkan dengan bobot kriteria atau menjumlahkan nilai akhirnya bagaimana. Dan di sini kita akan mencoba untuk menghitung atau mengklik tombol hitungnya. Dan di sini terdapat pesan bahwa perhitungan mautnya ini telah selesai. Di sini juga admin dapat melihat hasil-hasil nilai dari beberapa tabel yang sudah diproses oleh sistem untuk perhitungan mautnya ini. Nah, proses ini juga cepat dan akurat dan menggantikan perhitungan manual yang memakan banyak waktu. Selanjutnya di menu terakhir maut ini ada hasil perhitungan. Nah, di sini setelah proses hasilnya selesai, hasilnya bisa dilihat dari menu hasil perhitungan nilai. Dan di halaman ini juga menampilkan daftar ranking beserta hasil akhirnya yang diperoleh. Admin juga dapat melihat detail perhitungan setiap guru. Hasil ini juga menjadi dasar pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Dan selanjutnya kita akan memasuki menu laporan. Nah, menu laporan ini juga bisa diakses oleh kepala sekolah dan kepala sekolah juga bisa mencetak laporannya. Nah, pada menu ini terdapat beberapa laporan yang dapat dicetak. Dan di sini kita juga bisa memilih jenis laporannya dulu. Misalkan di sini ada data guru, data kriteria, data nilai yang sudah diinput. Lalu di sini juga ada data normal hasil dari normalisasi atau data nilai yang sudah diproses menggunakan perhitungan metode multi attribute utility theory. Dan juga di sini ada hasil peringkat. Di sini juga bisa melihat peringkat-peringkat yang sudah diproses oleh sistem. Lalu di sini juga bisa melihat periode atau memilih periode yang ingin dicetak. Dan kita mencetak, kita klik tombol cetak dan akan keluar laporan yang sesuai kita pilih. Dan di sini kita juga bisa melihat beberapa laporan atau mencetak beberapa laporan lagi seperti laporan hasil peringkat kita cetak. Lalu kita bisa mengunduh atau kita bisa mencetak laporan ke printnya. Dan yang terakhir, jika admin atau pengguna ingin keluar dari aplikasi, maka dapat mengklik logo logout atau tulisan logout, dan di sini juga terdapat pesan yaitu apakah yakin ingin keluar. Jika kita mengklik yes, maka sistem akan menampilkan ke halaman login. Lalu jika no, itu halaman akan tetap di sini. Dan kita coba untuk logout dan kita klik yes, maka terdapat halaman login kembali. Dan jika ingin masuk, pengguna harus memasuki username dan password yang sudah dibuat di dalam database. Dan sudah berakhir untuk penjelasan simulasi dari program yang sudah saya buat, yaitu sistem pendukung keputusan penilaian kinerja guru. Terlebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.